Kalau yang saya kenal itu Kiai Maduddin, Tubagus Nur Fadil, Syed Kori, Gus Abbas Sebutu Cirebon itu. Memang yang saya kenal keberangkatan emosi mereka itu tumbuh itu sama dengan saya. Ayo semua duduk bersama, selesaikan dengan baik. Ya, tidak usah mengadakan suatu perdebatan lah. Ini perdebatan Syed Kori dia juga legowo. Ya dia juga tidak memiliki kebencian ya. Bahkan kajian ilmiah yang tadi malam dia katakan monggo silakan Rotibul Hadat diamalkan kan. Terus apa dengan Habib Lutfi dia harus kita hormati sebagai seorang ulama. Ini kan menunjukkan berarti memang tidak ada kebencian dalam hati mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sedulur ngasong ngopi ngaji. Jumpa lagi dengan kami. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, walafiat, zahir batin. Kita tetap menjaga syariat agama, sholat, sholawat. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat, selamat dunia dan akhirat. Oke sedulur, pada kesempatan malam hari ini, setelah kita mengikuti adanya kajian ilmiah di Pondok Pesantren Bumi Sholawat Kanjeng Sunan Ampel di bawah asuhan beliau Kiai Mas Salahuddin Muhammad Salim. Beliau adalah salah satu zuriyah dari Kanjeng Sunan Derajat yang ke-15. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan lahir batin sekeluarga dan seluruh zuriyahnya untuk bisa meneruskan perjuangan Wali Songo di tanah Jawa, Nusantara umumnya, dunia pada umumnya. Selamat malam Pak Kiai. Selamat malam. Sehat nggih? Alhamdulillah. Sehat. Ya, alhamdulillah. Mohon maaf nih ganggu waktunya, mungkin sebenarnya ini panjenengan capek, sudah seharusnya waktunya istirahat. Karena mengadakan agenda kegiatan yang menguras tenaga dalam beberapa waktu hari ini. Ini bagi ingin saya tanyakan, yang pertama, panjenengan punya inisiatif untuk menggelar kajian ilmiah dan mengundang Sayyid Qori Al-Qusasi yang mungkin saat ini lagi menjadi trending topik baik itu di sosial media. Ini berawal dari apa maksudnya ya? Berawal inisiatif dari panjenengan sendiri atau dari mana itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Para sedulur semuanya, alhamdulillah. Kirang itu lanjut mohon. Alhamdulillah ini di malam hari ini kita masih bisa duduk bersama santai setelah kemarin malam kita mengadakan suatu kajian ilmiah tentang ilmu nasab ya, yang dibawakan oleh beliau Al-Mukarram Syed Tengku Muda Qori Al-Qusasi dari Aceh. Memang sudah lama di dalam benak hati saya itu ingin mengundang beliau untuk bisa hadir di pondok pesantren yang kita asuh, yaitu pondok pesantren Bumi Sholawat Kanjeng Sunan Ampel Siti Hinggil Rawasari Rawajaya Bantarsari Cilacap. Yang intinya sebenarnya begini, saya ini melihat dari berbagai macam dilema yang terjadi di dunia maya, itu banyaknya framing-framing atau pendapat-pendapat yang berkenaan dengan masalah nasab, ya, terutama nasab para zuriyah Wali Songo dan nasabnya para habaib. Nah, ketika saya melihat berbagai macam dilema, ya, perdebatan-perdebatan yang akhirnya menimbulkan suatu perang narasi, atau banyaknya hujatan-hujatan yang ini sudah mengarah kepada sesuatu perihal yang sudah tidak sehat lah. Adanya berbagai macam cacian, makian, fitnah dan berbagai macam ya, dari mungkin bisa dikatakan dari pihak muhibbinya para habaib atau pihak muhibbinya para zuriyah Wali Songo. Nah, oleh karenanya saya berinisiatif, yang tadinya memiliki keinginan dalam waktu yang cukup lama itu saya percepat. Untuk apa? Untuk
mengadakan suatu kajian ilmiah keilmuan. Yang kajian ini, momentum ini saya ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa ini adalah benar-benar suatu kajian ilmiah tentang keilmuan, ya, yang mulus murni dan tidak memiliki suatu kepentingan apapun, baik kepentingan golongan ataupun kepentingan politik. Ya. Tetapi kajian ini memang benar-benar ini adalah suatu wawasan keilmuan yang memang harus diketahui oleh masyarakat. Bukan hanya saja dalam kajian ilmiah perihal nasabnya para habaib, tapi untuk seluruh para umat Islam, muslimin, muslimat, dan juga kajian ilmiah yang nanti kita juga akan mengerahkan tentang perihal nasabnya, silsilahnya Wali Songo ke atas dan para zuriyahnya Wali Songo. Itu seperti itu. Agar tidak lagi terjadi framing-framing yang mengatakan sesuatu hal yang nantinya bisa keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala dan syariat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimanapun kita semua ini kan satu umat, ya, umat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak menginginkan kita semua ini berpecah belah. Ya, tidak ingin kita ini berpecah belah, bertengkar, berkelahi, tidak ingin. Ya, yang jelas kita ini oleh beliau baginda Rasulullah SAW sebagai umat yang satu, yang selalu mengedepankan ukhuwah Islam, ya, tali silaturahim. Maka momentum kajian ilmiah ini ingin saya menginginkan agar masyarakat itu tahu bahwa kajian ilmiah keilmuan yang ditesis oleh beliau Kiai Maduddin ini bukan suatu permasalahan yang timbul dari kebencian atau kedengkian, bukan, tapi ini mulus semata-mata adalah kajian keilmuan yang mempertanyakan keabsahan dari saudara kita tentang nasab mereka sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tujuannya juga nanti itu akan memperjelas kepada mereka semua dan agar umat Islam itu benar-benar tahu bahwa memang benar-benar para habaib ini adalah zuriyah baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sesuai dengan keilmuan nasabnya. Itu seperti itu. Baik Pak Kiai, itu kan berarti ini murni adalah inisiatif ataupun muncul dari panjenengan pribadi ya, untuk mencerahkan ataupun memberi pencerahan kepada masyarakat luas, kan gitu. Karena memang apa ya, ilmu nasab ternyata di kalangan masyarakat memang jarang diungkap, jarang dibuka untuk ilmu nasab. Ya mungkin ini menjadi salah satu pelopor mungkin. Salah satu pelopor untuk membuka dengan adanya berawal dari polemik ya nasab. Ini panjenengan langsung mengundang Said Tengku Mudakori untuk memberikan arahan, memberikan pencerahan keilmuan tentang ilmu nasab. Untuk yang selanjutnya, Kiai. Tadi kan panjenengan sampaikan bahwasanya nasab, ilmu nasab ini bukan hanya untuk mengetahui bahwa para habaib ini kan apakah benar, untuk memverifikasi apakah benar para habaib ini adalah dzurriyyah Rasul apa bukan. Itu melalui kajian. Dan tadi juga panjenengan sampaikan bahwasanya ini adalah untuk umat Islam khususnya. Seberapa penting untuk kajian ilmu nasab? Kita sebagai masyarakat awam mengetahui tentang nasab seberapa penting. Akan nantinya mungkin kita juga bisa mengikuti kajian. Memang kajian ilmu nasab ini kita adakan kan karena dari berbagai macam faktor, ya. Dari berbagai macam faktor yang kita lihat semakin kesini kok semakin terjadi ini kontra, ya. Nah, itu tidak saya inginkan karena bagaimanapun juga kita harus bersatu sebagai umat yang beragama, khususnya umat baginda Rasulullah SAW, sebangsa dan setanah air. Memang kajian yang saya adakan ini itu sebenarnya bukan semata-mata dari pribadi saya juga, tapi dengan adanya dukungan-dukungan dari saudara-saudara kita, ya. Beliau ini Kiai Raden Abdurrahman Hasan Basni, ya. Kiai Shirin, itu Kiai Syafril Humam Al-Jawi, Kiai Muhammad Zuhaib, ya, atau yang sering kita kenal Mbah Raden Zuhaib, ya. Nah, itu
juga dengan beliau Gus Fanani At-Thalabi, pengasuh Pondok Pesantren Apa? At-Thulabah. Ya, ini dukungan-dukungan dari mereka juga yang memiliki persepsi sama, tujuan sama, agar bagaimana agar umat ini jangan sampai hanya gara-gara masalah nasab ini yang ada kesimpangan atau ada perbedaan pemahaman menjadikan kita ini malah berpecah belah. Nah, maka kita adakan kajian itu supaya masyarakat tahu bahwa kajian ini adalah benar-benar kajian ilmu, ya, tidak berangkat dari kebencian, kedengkian, hasad dan lain sebagainya. Seberapa penting masalah perihal ilmu nasab ini bagi kita, ya khususnya umat Islam atau bagi setiap pribadi masyarakat Muslim? Kajian ilmu nasab ini sangat penting sekali karena ini salah satu adalah suatu anjuran perintah dari baginda Rasulullah SAW agar kita ini mengetahui nasab kita semuanya. Yang tujuannya itu sebenarnya itu satu, untuk menjalin tali silaturahmi dan untuk mengetahui batasan-batasan syariat. Ya, contoh dalam bab pernikahan, ya, bagi waris dan yang lain sebagainya. Atau muhrim yang kita ini mengetahui lah batasan-batasan yang dapat membatalkan wudhu, membatalkan sholat. Dan ketika seorang muslim ini dia mengetahui nasabnya, maka insya Allah, ya, itu akan menjadikan satu penyemangat, ya, power penyemangat untuk bisa mengikuti jejak-jejak leluhur mereka. Dan itu, ya, mengikuti jejak leluhur mereka. Ternyata ketika mereka sudah mengetahui nasab-nasab mereka semua, oh, ini kakek saya, datuk saya ini rupanya seorang yang sangat alim, seorang yang sangat soleh, ya, dan ahli ibadah, atau mereka adalah seorang pejuang, ya. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang membangkitkan timbulnya ghirah, ya, jiwa semangat kepribadian seseorang untuk bisa mengikuti jejak leluhur mereka, yang akhirnya bisa menjadi suatu power, kekuatan untuk merubah prinsip diri yang tadinya bermalas-malas, ya, yang tadinya acuh tak acuh, menjadi semangat untuk bisa mengikuti jejak leluhur mereka. Nah, itu seperti itu. Jadi sangat penting sekali perihal nasab ini. Nah, kalau bisa seluruh umat Islam ini semuanya ini mencari tahu nasabnya. Nah, kita ini cucu siapa atau buyut siapa, sampai kemana. Nah, kalau bisa mencari tahu, ya, agar semua ini secara syariat agama itu bisa terpenuhi kesunahan-kesunahan dari baginda Rasulullah SAW. Karena bagaimanapun juga, ya, seseorang itu sulit untuk menjadi manusia yang baik ketika dia juga tidak mengerti sejarah kehidupan para leluhurnya. Bukan tidak bisa, tapi sulit. Tetapi ketika dia mengetahui sejarah leluhur, kehidupan para leluhurnya, insya Allah, yaitu menjadi salah satu jalan yang membuat dia itu bisa tambah semangat di dalam kehidupannya. Itu seperti itu. Baik, ya. Mungkin itu penjelasan sebenarnya yang cukup gamblang dan mungkin itu bisa menjadi penyemangat bagi saudara-saudara kita, karena mungkin kalau orang Jawa itu mengatakan kerambil tiba tidak jauh dari pohonnya, ya. Buah ya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, kan gitu. Jadi mungkin kan kalau kita bisa mengetahui siapa mbah-mbah kita, ya, nenek moyang kita, otomatis yang tadinya kita sedikit ugal-ugalan atau melandugal nih, ya. yang tadinya dugal, akhirnya setelah ternyata mbah saya ini adalah orang yang seperti ini kok saya jadi menjadi rem tersendiri, ya, ya. Iya, menjadi kontrol. Menjadi motor penggerak, penyemangat juga. Mbah-mbah kita adalah orang-orang yang ahli ibadah ataupun lain sebagainya. Di samping itu adalah untuk mengetahui tentang syariat, hukum-hukum syar'i, untuk membatasi muhrim dan bukan muhrim. Baik, ya. Untuk yang selanjutnya, menurut panjenengan, untuk kajian-kajian ilmiah yang seperti panjenengan laksanakan ini apakah perlu diadakan di lain tempat ataupun saudara-saudara kita lah, ya, mungkin mengundang ahli yang di bidangnya, ahli nasab, karena kan tidak semua kiai pun mendalami tentang ilmu nasab.
Karena orang Jawa itu kalau kita kan sering begini ya, mendapatkan nasihat dari orang tadi suara penting nasab, yang penting akhlak dan Iya. akhlak dan ilmunya itu Iya. banyak ataupun yang mulia. Orang mulia itu bukan karena nasabnya. Iya benar. Karena kan orang tua kita sering menasihati kita seperti itu ya. Benar. Apakah itu penting? Maksudnya ini untuk ditindaklanjuti oleh kiai-kiai kita yang saudara-saudara kiai kita, ustaz-ustaz kita di lain tempat. Menurut panjenengan gimana? Ini kan kita ini kan umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk mengetahui nasab kita, itu kan pasti ada maksud dan tujuan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini tidak penting, ya, maka tidak mungkin diperintahkan. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk mencari tahu atau untuk mengetahui nasab para datuknya, ini kan berarti merupakan sesuatu hal yang memang ada rahasia yang tersembunyi, bukan saja dari unsur syariat, tapi dari unsur kekuatan batiniah. Ya, unsur kekuatan batiniah. Memang manusia itu dilihat itu bukan dari nasabnya. Memang benar, bukan dari nasabnya. Ya, tapi bukan berarti nasab itu tidak penting. Ya. Jadi seperti itu. Manusia itu dilihat dari ketakwaannya, dari keilmuannya, dari keimanannya, dari ketekunannya, dari kesolehannya, dari akhlaknya. Tapi harus ingat juga, ya, itu juga tidak lepas dari nasabnya. Karena tadi sampai dikatakan kan, buah jatuh Udah jauh dari pohonnya. Ya. Ya, itu dalil Jawa ya. Banyak kisah ketika seseorang ini, ketika masa mudanya ini, dia ini nakal. Nah, saya beri contoh langsung saja ya kepada beliau ini. Siapa Raden Abdurrahman Hasan Basri. Oh iya. Ini ketika masa mudanya beliau ini. Silakan coba tanya. Ini bandelnya udah kelewat batas ya. Tiap hari hanya balapan motor. Sebelum dia tahu datuknya siapa, kakeknya siapa kan, suruh ngaji malas, ya. Senangnya trek-trekan. Nah, ketika dia tahu ada yang memberitahu bahwa kamu itu ada datukmu itu tidak seperti itu, datuk kamu adalah seorang ulama, ya, seorang golongan orang-orang yang mulia di hadapan Allah, wali Allah. Apa kamu tidak malu dengan datuk leluhurmu? Begitu kita ingatkan, menjadi pertimbangan lagi bagi beliau ini, ya kan? Iya. Akhirnya dengan mengetahui riwayat leluhur datuknya yang seperti itu kan menumbuhkan kesadaran tersendiri dalam batinnya akalnya. Yang akhirnya dengan ketenangan jiwa, keheningan jiwa, akhirnya beliau sadar, oh iya, saya ini sudah membuat malu keluarga, membuat malu datuk-datuk saya. Nah, setelah itu beliau beralih langsung. Yang tadinya dia sedang trek-trekan, jadi merubah watak sifatnya. Akhirnya dia tidak mau. Ya. Akhirnya beliau mau pergi ke pondok pesantren, mengaji dengan seksama, menjadi orang yang ahli ilmu, menjadi orang yang baik, berusaha menjadi orang baik seperti datuknya, walaupun tidak setingkat dengan datuknya. Nah, ini jadi perihal nasab ini sangat penting, bisa merubah watak sifat perilaku seseorang ketika kita mengingatkan atau teringat akan riwayat atau leluhur kita semua. Nah, ini menjadi penunjang untuk kita semua, walaupun semua itu dengan amal takwa kita. Tapi untuk menuju menjadi seseorang agar kita bisa menjadi orang yang berilmu, bertakwa, ya, terus beriman, soleh, berakhlak bagus. Ini kan pasti ada faktor-faktornya. Ya. Tidak bisa seseorang itu harus yang namanya orang kan paling mulia itu kan karena ilmu, karena takwa, semua orang tahu. Yeah. Tapi faktor penunjang untuk menjadi seseorang itu, ya, bersemangat menuntut ilmu, bertakwa, beribadah, kan ada faktornya. Salah satu faktornya adalah datuk leluhurnya. Kan ya? Iya. Apalagi ketika dia mengetahui bahwa datuk leluhur itu orang-orang yang soleh. Masya Allah, dia kan pasti tahu bahwa apa yang ada dalam doa-doa datuk-datuk mereka ini ketika datuk mereka dahulu ini sholat, beribadah, pasti
Dalam doanya kan dia meminta, ya Allah, ya, jadikan keluargaku yang sakinah, mawaddah, warahmah. Berikan aku anak keturunan yang soleh solehah, yang alim alamah, ya, yang ahli ibadah, bertakwa dan berguna bagi agama, nusa, bangsa dan negara. Ini kan doa mereka semua kan. Ini seperti itu. Ini contoh ya. Nah, coba tanya sendiri sama Raden Abdurrahman ini. Iya. Baik. Gitu sedulur ya, betapa pentingnya kita mengetahui nenek moyang kita, sejarah dari nenek moyang kita, perjalanan kehidupan nenek moyang kita perlu kita ketahui, perlu kita kaji untuk paling tidak sebagai apa ini ya, rem lah ya, tadi saya sampaikan sebagai rem, bahasa lainnya apa inilah. Baik, juga di sini alhamdulillah ada saudara kita juga ini dari Lumbir ya, yang tadi diceritakan oleh Kiai Mas. Ini perlu saya langsung koreksi sama yang bersangkutan ini. Pasti dia ngaku kan. Apakah benar pada waktu saat mudanya dugel ini? Berawal dari mana ya? Ya mohon Raden Abdurrahman ya, Raden Abdurrahman. Dari Lumbir ya panjenengan ya? Ya dari Lumbir. Pengasuh pesantren kan. Alhamdulillah, masya Allah. Masjidnya bagus, dari kayu kan. Pesantren Ar-Rahman kan. Pesantren Ar-Rahman ya. Ini ceritanya gimana panjenengan? Waktu muda, apakah dari kecil memang sudah dugal? Atau sejak usia berapa panjenengan dugal? Dugalnya karena apa ini? Mungkin ada cerita unik dari panjenengan. Dari dugal sampai tobat. Kembali ke jalan yang benar. Tobatnya karena dia sekarang tahu datuknya itu jualannya bukan orang sembarangan. Oh gitu. Bukan tobat dihukum sama polisi. Iya. Ya karena trilan itu kan trek-trekan itu kan. Gimana itu kira ini Raden Abdurrahman? Itu yang tadi sudah sampaikan sama Raden Mas Kiai. Itu semuanya seperti itu sejarahnya. Ya seperti itu gimana? Ini kan belum detail. Itu dugalnya umur berapa? Terus panjenengan diingatkan bahwa panjenengan itu adalah kakek buyutnya, panjenengan adalah orang-orang yang ahli ibadah. Itu usia berapa? Ketika usia 19 tahun. 19 tahun berarti udah dewasa lah ya? Udah dewasa. Itu pas saya naik motor di Lale itu kecelakaan. Kecelakaan? Iya, kecelakaan. Nah, kedua tangan saya patah tulang. Oh. Kaki saya patah tulang juga. Kakinya? Lah, setelah saya berobat ke sana kemari kan dilalah itu tangannya enggak sembuh. Nah, itulah muncul ketemu teman saya yang ada di pondok, di pondoknya Mbah Kiai Taifur. Oh iya. Terus saya diajak sowan. Nah, saya sowan sama Mbah Kiai Taifur, saya disuruh mondok di situ. Nah, ya alhamdulillah itu saya bisa bertahan itu di pondok 17 tahun. Oh, alhamdulillah. 17 tahun ya? 17 tahun dari usia 19 ya? Itu sudah usia 19 tahun itu kecelakaan ya. Saya umur 20 tahun lah. Oh iya baik. Ya mungkin ini adalah satu kisah cerita yang luar biasa menurut saya dari seseorang saudara kita juga yang dari Lumbir. Sekarang alhamdulillah sedang ini baru merintis apa tuh sudah berkembang ini pondoknya panjenengan? Ini baru Trukah, merintis ya? Merintis dari nol. Dari nol. Iya. Bikin masjid. Dari masjid sekarang sudah ada pondoknya. Ya. Ini pangkok dulu. Oh, pangkok dulu. Oke. Ya. Oke, sedulur ya. Ini adalah salah satu cerita yang bisa menggugah hati kita bahwasanya orang kembali ke jalan yang benar itu terkadang tidak kita ketahui ya. Usia 19 tahun tidak sengaja terjadi kecelakaan yang akhirnya mau mondok bertahan sampai 17 tahun. Masya Allah luar biasa ya. Ya intinya berarti setelah diingatkan Raden Abdurrahman ini diingatkan oleh salah seorang masih dzurriyyah dari siapa ini? Syekh Abdurrahman. Oh. Iya. Cucunya Abdurrahman, mbahnya ada salah satu yang mempunyai nama Syekh Abdurrahman. Ya, berarti ini barokahnya mbahnya berarti ya.
doa yang tadi disampaikan oleh Kiai itu memang terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Oke. Untuk yang selanjutnya di sini juga hadir teman kita ya. Imam. Oh, Ustadz Syafril Humam ya. Yang ada di Ciniangsi. Kabar beritanya juga lagi merintis ya. Merintis pondok ya. Bandel juga. Oh, Bapak. Aduh, ini ceritanya bandel-bandel semua ini anak di sini. Oke, kita lakonnya malam ini bandel-bandelan. Ya. Mungkin ya alhamdulillah. Tetap kita Allah Ta'ala membuka hati seseorang untuk kembali ke jalan yang memang beliau ridhoi, itu tidak yang Allah Ta'ala ridhoi, tetap tidak melihat suasana waktu, batas ruang waktu. Oke, selanjutnya untuk yang selanjutnya menurut panjenengan tadi sebenarnya sudah disinggung sama panjenengan, begitu banyaknya framing ataupun fitnahan ya yang disampaikan, apalagi ini di dunia maya, di YouTube khususnya, orang-orang yang pro ataupun kontra. Ini yang saya amati gini Kiai. Yang saya amati framing dengan kata-kata yang luar biasa. Ya bisa saya katakan itu adalah tuduhan kan. Ya. Tuduhan benci, tuduhan iri, dengki, hasut, terus ingin dipanggil habai gitu kan. Ini rata-rata orang-orang yang memang pro ke habai. Analisis sampean ini. Iya, melalui saya melihat ini di apa komentar-komentar gitu kan. Di komentar-komentar. Ya kalau yang mungkin pro wali dari Kiai Imad dan Said Qori, ini paling kata-katanya rungkat gitu kan, nggak sampai ke kata-kata yang menjurus ke ya menurut saya yang tidak baik gitu kan. Diperbolehkan oleh syariat ya. Kan itu masih wajar. Kalau rungkat, bahasa rungkat itu sampai dilakukan juga kan. Kalau yang sampai ada kakinya 4 itu kan. Sampai yang itu di sawah-sawah itu kan. Menurut saya tuh ya tidak baik ya. Menurut panjenengan untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti ini, apa kira-kira yang harus dilakukan oleh orang-orang yang dicintai oleh dari muhibin-muhibin ini? Nah, dari tokohnya berarti. Ya dari tokohnya. Yang otomatis menurut saya yang bisa menasehati itu otomatis dari orang yang lagi dicintai gitu kan. Ya seperti itu. Tapi sebelum saya jelaskan, saya kembali dulu ke perihal nasab tadi ya. Iya, monggo. Jadi setelah kita nanti mencari tahu tentang nasab kita, ya mungkin tidak sepenuhnya sampai ke atas, itu yang tidak diperbolehkan itu untuk kesombongan. Diperbolehkan untuk kesombongan, tetapi sebatas untuk menjalin silaturahim, untuk memenuhi kebutuhan dari batas-batas syariat. Jadi seperti itu, dan untuk memenuhi penyemangat bagi kita semua. Tapi kalau itu digunakan untuk kesombongan, tidak boleh menggunakan nasab untuk perihal-perihal di luar syariat dari baginda Rasulullah SAW. Dan karena ini adalah merupakan suatu perintah dari Rasulullah kepada umatnya agar mencari dan mengetahui nasab silsilah kita, maka secara otomatis juga setelah kita mengetahui, maka perihal pengetahuan nasab ini harus kita gunakan juga sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, karena banyak juga yang terjadi di masyarakat, ketika seseorang ini sudah mengetahui nasabnya, maka timbul sifat kesombongan di dalam hati, ya, yang akhirnya dia merasa bahwa saya dengan kalian berbeda. Nah, itu yang sering terjadi. Dia memang fakta itu terjadi. Nah, ya sering seperti itu. Ya. Akhirnya timbul merendahkan dan meremehkan orang lain. Iya. Nah, ini tidak diperbolehkan oleh siapa? Oleh syariat agama. Syariat itu. Nah, orang-orang yang mengetahui nasabnya, yang dengan nasab itu dia gunakan untuk merendahkan dan menghina orang lain, maka ini adalah sesuatu perbuatan yang dimurkai oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW, karena sudah keluar dari jalan syariat, aturan syariat dari Rasulullah SAW. Ini yang tidak boleh ya, tidak boleh. Makanya tetap koridor utama kita adalah Allah itu melihat kita bukan dari segi nasab. Hanya nasab ini menjadi faktor penunjang untuk kita semua agar tambah semangat, ya, agar tambah semangat di dalam mencari ilmu, menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat.
itu merupakan satu faktor penunjang saja. Dan baik tadi masalah ini ya, masalah di dunia maya, banyaknya orang-orang kita semua ini, orang-orang ini kan saudara, ini kan seagama, sebangsa, setanah air, ya. Nah, ini ketika kita sekarang ini melihat di dunia maya, ya ini sepertinya terjadi suatu clash, ya, perbedaan pendapat yang akhirnya menjadi suatu pertikaian saling hujat menghujat, ya, saling hujat menghujat, yang hujatan itu sudah keluar dari konsep keilmuan, ya, menjadi ranah penyakit hati, kebencian, dendam, fitnah, dan yang berbagai macam-macam. Saya tidak menyalahkan komentar-komentar dari salah satu pihak, saya tidak. Ya, yang jelas begini, ketika seseorang ini mempunyai tokoh dan tokohnya ini dia hina, atau dia caci, atau dia rendahkan, maka secara otomatis orang yang mencintai tokohnya ini pasti akan mengeluarkan sikap yang berlawanan dengan orang yang membenci tokoh. Itu seperti itu. Semuanya, baik mereka yang menokohkan Zuriyah Wali Songo ataupun mereka yang menokohkan dari kalangan para habaib, itu semuanya seperti itu. Makanya saya tidak bisa menyalahkan dan membenarkan salah satunya, karena memang kalau lihat dari komentarnya ya semua saling saut menyaut, ya, saling serang ya. hanya mungkin ada di antara oknum-oknum para muhibbin di Zuriyah Wali Songo ataupun zuriyahnya para habaib ini, ya, yang mungkin mereka kelewat batas, ya, kelewat batas di dalam ini menyikapi kecintaan mereka terhadap sosok tokohnya, ya. Nah, ketika kecintaan itu kelewat batas dan ini menjadikan mereka itu kadang-kadang kalap, hilangnya akal sehat. Ya, akhirnya apa? Ya, karena rasa cintanya kepada tokoh yang mereka cintai, dan mereka tidak rela tokoh yang mereka cintai ini disakiti atau dicaci atau dimaki oleh siapapun, akhirnya mereka akan mengeluarkan kata-kata yang kasar. Bisa dikatakan ya, kata-kata hayawan ya. Kamu ini babi, anjing, kodok, macam-macam. Ya, bisa jadi semua seperti itu karena mereka memang kecintaannya begitu besar. Kecintaannya begitu besar, tapi cintanya itu tidak sesuai dengan syariat. Cinta buta. Ya. Nah, kalau orang sudah cinta buta ini bahaya. Ya. Kita boleh cinta pada seseorang, tetapi orang yang kita cintai harus kita lihat dulu. Apakah orang yang kita cintai ini, dia ini berada di relnya syariat Allah dan baginda Rasulullah SAW. Ya, dari keilmuannya, dari ketakwaannya, dari keimanannya, dari akhlaknya, ya, semuanya. Dari budi pekertinya, watak dan sifatnya bagaimana. Ini ada aturan dari agama. Jadi tidak boleh asal mencintai seseorang, tidak boleh. Jadi kita ini harus mencintai seseorang sesuai dengan apa yang telah diamanahkan oleh Allah dan baginda Rasulullah SAW. Ya. Karena cinta ini bisa membawa kita ke dalam keselamatan, dan cinta ini juga bisa membawa kita ke dalam kehancuran, hancur dunia, hancur akhirat. Bisa selamat dunia, selamat akhirat. Nah, itu seperti itu. Maka tadi ada dikatakan ini dari golongan orang yang mencintai para habaib itu kok kata-katanya lebih kasar. Tadi saya dengar pertanyaan seperti itu ya. Satu, memang itu suatu hal kewajaran sebenarnya. Karena apa ya? Karena mereka ini kan merasa sangat terusik sekali. Ya. Orang yang mereka cintai, ya, ini tadinya mereka itu mengetahui, mengakui dan meyakini sosok seseorang yang mereka cintai ini adalah salah satu atau termasuk zuriyah Nabi, ya, yang ketika dia ini zuriyah Nabi, maka ada unsur syariat ya, untuk memuliakannya. Tiba-tiba ada suatu kajian keilmuan tentang perihal nasab, penelitian, ya, yang meneliti
mengkaji nasabnya ya orang-orang yang mereka cintai ini, ternyata hasil kesimpulan dari kajian itu menyatakan bahwa silsilah nasab yang dia cintai itu tidak terkonfirmasi atau tidak tersambung karena putusnya ya data-data keilmuan tentang informasi-informasi silsilah-silsilah nasab dari orang-orang yang mereka cintai. Nah, ini menimbulkan kekecewaan yang sangat berat. Ketika mereka timbul kekecewaan yang sangat berat, akhirnya mereka ini dengan tanpa sadar ya, karena sudah begitu beratnya kekecewaan ini, akhirnya mereka akan menganggap bahwa orang-orang yang mengkaji, meneliti, mentesis nasab silsilah orang yang mereka cintai ini, akhirnya dengan tanggapan-tanggapan yang rasa mereka ini bahwa orang yang mentesis itu adalah orang yang benci terhadap orang yang mereka cintai. Itu seperti itu. Ya, akhirnya ya timbal balik. Itu seperti itu. Ya, tapi saya melihatnya wajar lah. Wajar itu ketika mereka bereaksi seperti itu wajar. Nah, cuman yang tidak wajar itu yang akalnya waras ya. Yang akalnya waras, contoh kalau dari muhibbin para habaib lagi seperti itu, ya muhibbinnya para wali songo jangan seperti itu, dan jangan juga menambah panas ya. Nah, harusnya bisa meredam. Seperti itu. Karena apa? Muhibbinnya para wali songo juga harus tahu diri. Ya, harus tahu diri. Contoh, bagaimana ketika para muhibbinya wali songo ini mengetahui, kemarin kan ada statement dari Bahar bin Smith ya, dari Habib Bahar bin Smith, statement dia itu mengatakan bahwa wali songo itu tidak memiliki dzurriyyah, laki-laki terputus. Nah, ini kan juga menyakitkan bagi para muhibbinya wali songo, sehingga ketika mereka mendengar ada statement dari Habib Bahar mengatakan demikian, ini kan akhirnya dengan ungkapan kekecewaan, sakit hati itu, mereka juga mengatakan kepada Habib Bahar yang tidak kan. Akhirnya apa? Ya, apa yang mereka katakan? Ya, usir ini budak Yaman. Kembali ke Yaman. Ini kan juga menyakitkan kan. Nah, itu seperti itulah, makanya saya katakan tadi ya, kita harus menyikapinya dengan wajar. Hanya saja begini, ketika kita melihat seseorang yang satu orang dia ini sedang kalap, maka jangan malah kita buat kalap. Ya, nah, kalau dia ini sekarang menjadi api, kita menjadi air. Jadi menjadi penyeimbang. Jadi seperti itu. Ya, menjadi penyeimbang. Dan bagaimana sikap tokoh-tokoh yang memang benar-benar ditokohkan, yang para muhibbin ini mereka cintai? Ya, sikapnya harus bisa membuat para muhibbinya ini tenang, Meredam gitu lah ya. Nah, damai. Jangan membuat memberitahukan kepada para muhibbinya agar jangan membuat framing-framing yang keluar dari syariat. Itu seperti itu, ya. Jadi kita beritahu kepada para muhibbin semua itu agar kita harus berada tetap dalam koridor syariat Allah Subhanahu wa taala dan syariat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu seperti itu. Ini tugasnya para tokoh-tokoh yang memang dia memiliki murid atau jamaah atau para muhibbin yang mencintainya, agar jangan sampai terlewat batas yang akhirnya keluar dari syariat. Ya, diredam yang bagus. Insya Allah semua akan tahu lah. Ya, saya menyadari ya. Saya juga ketika pertama mendengar statement Habib Bahar bin Smith mengatakan demikian, saya juga marah kan. Saya juga marah. Makanya saya juga waktu itu mengkonter Habib Bahar bin Smith. Ya, karena dia kan mengatakan di publik. Kalau dia mengatakan pribadi tidak ada masalah. Ketika dia mengatakan di publik, maka kan ini akan menjadi konsumsi umum masyarakat kan. Nah, saya juga sempat marah. Waktu itu sempat marah saya. Tapi lama-kelamaan saya sadar lah, tidak ada artinya lah. Semua itu kalau ditanggapi dengan emosi tidak ada artinya. Ya, saya juga sudah memaafkan Habib Bahar bin Smith ya. Karena kita juga tidak tahu kalau akan terjadi hal seperti ini. Permasalahannya semakin membesar. Yang lama-kelamaan kalau kita ini sebagai tokoh-tokoh tidak cepat tanggap untuk mengatasi suatu permasalahan ini, bisa jadi nanti malah menjadi perpecahan. Ya, yang rugi siapa? Yang rugi kan kita semua umat Islam. Itu seperti itu. Saya wajar karena saya waktu itu juga ikut marah, ya, juga tidak kontrol, kan gitu, ya dengan berbagai macam persepsi yang ada dalam hati dan pikiran saya. Ini kok kenapa Habib Bahar bisa mengatakan demikian?
Apa kesalahan kami? Kan gitu. Kami sebagai zuriat Wali Songo mempunyai kesalahan apa dengan Habib Bahar bin Smith kok sampai dia mengatakan demikian? Ya kalau misalnya dia marah kepada salah satu zuriat para Wali Songo, ya katakan saja itu oknum zuriat Wali Songo. Jangan langsung lantas dihajar semua kan? Iya. Lah padahal kan coba kalau mau saya tanyakan pada waktu itu, apa dasar Habib Bahar menyatakan bahwa Wali Songo tidak memiliki keturunan laki-laki? Apa dasarnya? Ada dia menggunakan data? Apakah dia sudah mengkaji dengan kajian data? Ya, kan tidak. Ya, hanya berdasarkan apa itu katanya? Jadi surat edaran Robitoh ya. Lah ternyata setelah diklarifikasi oleh Robitoh tidak mengatakan demikian. Robitoh hanya mengatakan bahwa pihak Robitoh tidak memiliki data. Kan seperti itu. Ya. Nah, berarti kalau Habib Bahar waktu itu mungkin dia memiliki suatu permasalahan dengan salah satu pihak dari zuriat keturunan Wali Songo, ya harusnya dia selesaikan baik-baik dengan jangan langsung dihajar di media. Akhirnya kan ya mungkin bisa dikatakan oknum zuriat Wali Songo juga boleh jadi, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah dihempas dengan perkataan statement seperti bahkan dia dengan sombongnya tidak mau minta maaf, merasa benar, ini kan menantang. lebih baik masuk penjara. Nah, kan Membusuk di penjara. ini kan tidak boleh, janganlah seperti itu, ya. Jangan seperti itu. Dan jangan pula khawatir, ya. Ini kan ada terjadi fitnah di kalangan para habaib itu. Katanya zuriat Wali Songo ini mengaku-ngaku menjadi cucu Nabi. Iya. Mengaku-ngaku Habib katanya. Oh, jangan seperti itu, tidak boleh. Ya. Kalau ada zuriat Wali Songo mengaku cucu Nabi, ya klarifikasi saja sama orangnya. Kan gitu. Diundang ditanya, kenapa kamu ngaku cucu Nabi? Adakah data yang menyatakan kamu ini ketersambungan nasabmu sampai ke Wali Songo? Kan gitu. Ya. Ya masalahnya kan dia mengatakan Wali Songo ini zuriat Nabi siapa? Kan dari Robitoh Alawiyah. Dia mengatakan bahwa Wali Songo ini nasabnya bersambung sampai ke Rasulullah, ya. Sampai ke Rasulullah, kan mereka yang mengatakan sebelum terjadinya nanti adanya penelusuran sejarah ya. Nasab antara apakah Wali Songo ini ke Ubaidillah atau ke Musa al-Kadhim. Nah, sebelum itu kan mereka yang mengatakan. Nah, kalau Wali Songo ini ya itu oleh Robitoh Alawiyah ya, itu disahkan. Ya. Mereka ini adalah zuriat Nabi, maka keturunan Wali Songo ini secara tidak langsung juga mereka zuriat Nabi. Nah, hanya mereka itu kan kalau ada zuriat Wali Songo yang mengaku zuriat Nabi itu tinggal didatangi. Klarifikasi yang baik. Ya, jangan dengan bahasa gentak-gentak tapi ya. Iya. Jangan pakai bahasa itu. Manusia itu Apalagi persekusi ya. Oh, jangan. Ini negara hukum ya. Ini negara hukum, tidak boleh main-main persekusi sembarangan, bisa kena hukum nanti. Ya nanti kalau kena hukum mampus juga kan. Mungkin dia berani keluar, tapi anak istrinya macam mana nanti ya. Kalau dihukum 5 tahun, istrinya minta cerai, anaknya macam mana pula nanti kan. Tidak boleh. Dan kita ini menyikapi sesuatu itu kan harus dengan kejernihan akal pikiran. Jangan kepala dingin lagi. Oh iya, ketika mereka itu mendapat kabar bahwa ini zuriat Wali Songo mengaku-ngaku Habib, ya silahkan datangi saja. Tapi jangan di cerobosan Jawa ini dikepuk rata, diserambah uyah, tidak boleh. Ya, tidak boleh seperti itu. Bagi kami, keluarga kami, baik saya ataupun yang di Sumatera, di Jakarta, ataupun yang di Madura, ataupun yang di Jawa Timur, ya itu banyak sekali, apalagi di Lamongan, ya itu tidak ada yang selama ini mengaku-ngaku cucu Rasulullah, itu tidak ada. Bahkan tidak penting bagi kami semua. Ya. Bahkan karena tidak pentingnya itu, kami sampai-sampai tidak ingin mengetahui Syekh Maulana Jumatul Kubro ke atas itu. Tidak ingin mengetahui? Tidak ingin mengetahui. Ya. Bahkan kalau waktu itu Habib Bahar bin Smith mengatakan, contoh ya, seandainya mengatakan ini Sunan Ampel atau Wali Songo Syekh Jumatul Kubro ini keturunan Dajjal, kami tidak akan marah. Karena kami tidak pernah berpikir masalah ke sana. Karena nggak memikirkan dari Syekh Jumatul Kubro ke atas. Tidak pernah ya. Kami hanya sampai ke datuk kami, kalau sini kan dari Sunan Ampel ya. Sunan Ampel sampai ke Syekh Maulana Jumatul Kubro, itu hanya sampai situ saja. Tapi kalau dia menafikan, dia menyatakan, mengeluarkan statement bahwa Wali Songo, berarti kan ini kan Sunan Ampel dan santri-santrinya ini ke bawah tidak memiliki zuriat, itu kami sakit ya. Dan
Ya mungkin ini yang namanya manusia ya. Ini kan sudah sesuai dengan firman Allah dan sesuai dengan sabda Rasulullah bahwa siapa yang menanam pasti akan menuai. Nah, mungkin karena adanya tuduhan-tuduhan seperti itu dari mereka, ini kan berarti kan tanaman mereka. Iya kan? Terhadap zuriyah wali songo. Mereka menanam, menuduh dan mengatakan tanpa data, ya, membuat statement wali songo tidak memiliki zuriyah laki-laki, dan mungkin karena mereka menanam hal seperti ini, mungkin sekarang mereka juga lagi menuai. Apa itu? Ternyata hal itu pun terjadi pada mereka. Mereka mengatakan nasab zuriyah wali songo bahwa tidak ada, ternyata nasab mereka pun ke atas tidak terkonfirmasi. Makanya ya saya harapkan begini, ayolah kita ini tidak usah memperlebar permasalahan. Selesaikan saja dengan kajian ilmiah supaya para muhibin kedua belah pihak ini tahu semuanya bahwa ini adalah kajian ilmiah. Maka jawablah dengan kajian ilmiah, tidak usah dengan emosi bermacam-macam. Kita mencintai itu bukan mencintai seseorang itu bukan karena dia itu zuriyah Nabi, ya. Tapi kita mencintai mereka itu, baik zuriyah Nabi atau bukan zuriyah Nabi, itu kita mencintai karena Allah dan Rasulullah. Itu seperti itu ya. Baik, Kiai. Tadi dengan juga bahwasanya kayak Habib Bahar bin Smith yang dulu mungkin panjenengan tadi juga sampaikan sempat naik darah ya karena statementnya Habib Bahar kan? Agak marah dikit. Oh, agak marah dikit. Iya, agak marah. Tapi sekarang sudah saya maafkan. Udah maafkan ya, alhamdulillah. Tetap saudara lah ya. Oh iya. Tetap saudara. Baik, karena tadi kan sempat bahwa itu adalah menurut edaran dari yang dikeluarkan oleh Habib Bahar mengatakan bahwa melalui edaran yang diredarkan oleh Robitoh Alawiyah. Iya. Dan sementara dari yang dilakukan oleh Kiai Maduddin itu kan melalui bagaimana beliau mengkaji kitab-kitab nasab untuk mengkonfirmasi tersambungnya para habaib ke Rasulullah Muhammad SAW. Berarti dari situ bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya baik itu dari zuriyah wali songo, baik itu dari muhibin wali songo, sekali lagi tidak ada rasa kebencian sama sekali, ya. Tidak ada iri, tidak ada dengki, karena tadi juga sudah disampaikan oleh beliau, tidak ada iri ingin dipanggil Habib, ya kan? Nggak sedikit pun tidak ada. Nah, untuk itu kepada saudara-saudara kami, baik itu yang muhibin dari para habaib, ya, muhibin dari ataupun langsung kepada para habaibnya, harapan beliau adalah kumpul bersama, duduk bersama, mengkaji bersama sesuai dengan kajian ilmu yang sedang digelar oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kan begitu, Kiai? Iya. Oke, terima kasih sekali, Kiai. Mungkin ini untuk penutup obrolan kita malam hari ini, mungkin ada closing statement dari panjenengan. Ya, untuk siapapun, untuk umat Islam, untuk para habaib, untuk para zuriyah wali songo dan muhibin yang monggo. Ya, ini bagi saudara-saudaraku yang seiman, seagama, dan saudara yang sebangsa dan setanah air, mari ya kita sekarang berpikir dengan jernih. Ya, apa keuntungan di balik semua ini? Ya, kalau kita hanya selalu bertikai tanpa henti. Dan menambah suatu permasalahan yang menimbulkan suatu perpecahan bagi kita semua, yang nantinya akan membuat pihak ketiga itu mereka justru malah senang, ya, justru mereka malah senang. Apalagi menjelang ini pesta politik, ayo kita selesaikan dengan baiklah. Kalau bisa sebelum pesta politik nanti adakan pertemuan antara beliau Kiai Maduddin dan pihak Robitoh Alawiyah. Ya, kalau bisa sebenarnya negara itu ikut andil agar permasalahan ini nanti cepat selesai. Ya. Fasilitasi gitu berarti. Oh iya, ini kalau bagi saya kan wajib. Yang sedang bertengkar siapa? Yang sedang berpolemik siapa? Ini kan rakyat. Ya, kalau dibiarkan berarti kan pemerintah membiarkan, negara membiarkan keadaan ya masyarakat itu semakin tidak baik. Terus nanti kalau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, yang salah siapa? Apakah hukum itu menanti adanya pertikaian, adanya gejolak yang besar? Ataukah hukum ini sebagai sarana untuk menjadi penengah kebaikan kemaslahatan umat? Nah, nanti ini tergantung monggo gerakan dari para aparatur pemerintah negara ya. Dan kalau bisa
organisasi-organisasi khususnya Nahdlatul Ulama itu jangan berdiam diri lah, ya. Jangan berdiam diri secepatnya, ya. Secepatnya. Apa sih salahnya? Terlalu banyak pertimbangan-pertimbangan ini nanti gini, pertimbangannya begini. Terlalu banyak kalian itu mempertimbangkan kepentingan-kepentingan yang akan terjadi, ya. Tetapi sementara berjalannya waktu, ya, ini umat semakin kesini semakin timbul suatu pertikaian yang menjadikan mereka ini bisa mengalami suatu gesekan yang sangat membahayakan bagi keutuhan bangsa dan negara. Ya, jangan menunggu semua itu hancur lebur baru bergerak. Ya, sebelum hal itu terjadi, ayolah. Apa sih sulitnya? Kalau memang para pembesar-pembesar, pengurus-pengurus NU Nahdlatul Ulama ini memang hatinya itu bersih, legowo, mengharapkan kebaikan, menjalankan tugas dari masyayikh pendiri Nahdlatul Ulama untuk kemaslahatan umat, agar umat ini jangan sampai terpecah belah. Ayo, singkirkan framing-framing pikiran yang tidak baik. Ya. Adakan suatu musyawarah khusus bagaimana mengatasi permasalahan umat ini agar umat bisa bersatu kembali, ya. Mereka dengan guyup, rukun, damai, tenang bersama. Agar nanti ya ketika masuk ke pesta Pilpres nanti semuanya sudah dalam keadaan fresh, tenang dan damai. Ya, jadi saya sarankan untuk masyarakat juga, tokoh-tokoh masyarakat, jangan juga membuat panas ya. Jangan juga membuat panas. Tidak boleh. Ya, karena itu sudah keluar dari syariat Allah. Syariat baginda Rasulullah SAW. Ya, dan para muhibin semua, ayo, ya, tenangkan pikiran kita. Dan tentunya ya, kemarin saya tidak menyangkal, ya, karena saya juga kemarin sempat terbawa emosi. Ya, saya juga mohon maaf sebesar-besarnya apabila banyak salah kata kepada saudara-saudaraku semua, khususnya kalangan para habaib, ya, Zuriyah Wali Songo dan tokoh-tokoh ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda masyarakat. Ketika yang kemarin karena kemarin masih terbawa emosi juga kan ya. Begitu saya sudah merenungkan, menyadari, membuka kitab-kitab ajaran baginda Rasulullah, ya, dan membuka kitab-kitab yang berisikan firman Allah Subhanahu wa taala, maka timbul kesadaran, oh iya, apalah arti semua ini? Apa yang diperebutkan? Ya. Maka dengan kesadaran kita pribadi, saya dan keluarga, memohon meminta maaf kepada seluruh masyarakat yang mungkin dengan kata-kata saya, perilaku saya menyinggung hati-hati panjenengan sedoyo. Ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan yang saya harapkan agar masalah ini tidak sampai berlarut-larut, ayo saya harapkan pihak Robitoh Alawiyah dan Kiai Imaduddin untuk duduk bersama menyelesaikan kajian ilmiah tentang nasabnya para habaib. Kalau nanti memang toh benar para habaib kalangan Robitoh Alawiyah bisa menyanggah dengan data-data yang mereka miliki dan kuat, insya Allah Kiai Imaduddin pun pasti akan taslim, kan gitu. Dan Kiai Imaduddin akan mencabut tesisnya. Tetapi nanti ketika dari pihak Robitoh Alawiyah belum bisa menyanggah tesisnya Kiai Imaduddin, ya mungkin masih bolehlah mencari-cari lagi, ya, mencari data-data yang mungkin sekarang belum mereka temukan. Itu seperti itu. Agar nanti bisa digunakan untuk menyanggah juga kajian ilmiah Kiai Imaduddin. Saya kira Kiai Imaduddin orang yang legowo lah. Dia orang legowo, dia orang yang fair, tidak memiliki suatu kepentingan yang lain. Ya. Dan juga Kiai Imaduddin itu tadinya berangkat juga dari kemarahan statement Habib Bahri bin Smith juga sama. Dan dia juga ini dia kalau kita ini komunikasi ya, tidak ada bahasa Kiai Imaduddin yang membenci para habaib, tidak ada ya. Dia mengatakan ini khusus tesis kajian ilmiah. Dia tidak sedikit pun Kiai Imaduddin itu membenci para habaib, tidak ada sedikit pun ya. Hanya framing di masyarakat sajalah. Justru Kiai Imaduddin ini malah sangat mencintai para habaib ya. Dia sangat mencintai para habaib. Apalagi tadinya kan dia ini kan dari FPI juga kan. Dia sangat mencintai lah. Ya, tapi ya wajar saja. Kalangan sebenarnya ya kalangan
kata kita kan orang sebelah ya. Iya, iya. Nah, karena para habaib ya saya mohon inilah keluasan hatinya ya untuk bersikap wajar. Kenapa Kiai Maduddin kok bisa sampai tesis marah? Karena adanya oknum-oknum para habaib yang memang memantik api. Ya. Dan juga Syed Qori dia juga legowo. Ya dia juga tidak memiliki kebencian ya. Bahkan kajian ilmiah yang tadi malam dia katakan monggo silakan Rotibul Hadat diamalkan kan. Terus apa dengan Habib Lutfi dia harus kita hormati sebagai seorang ulama. Ini kan menunjukkan berarti memang tidak ada kebencian dalam hati mereka. Ini memang benar-benar adalah diskursus masalah tesis kajian ilmiah ya. Terus seperti siapa tuh Bagus Nurfadil juga dia tidak ada kebencian ya. Tidak ada kebencian. Oh, ada itu saya lihat yang benci ya itu mungkin oknum. Kan tidak semuanya orang sama ya. Kalau yang saya kenal itu Kiai Maduddin, itu Bagus Nurfadil, Syed Qori, Gus Abbas Butuh Cirebon itu. Memang yang saya kenal keberangkatan emosi mereka itu tumbuh itu sama dengan saya. Sama ya awalnya karena tidak terima statement Bahar lah. Tapi begitu ke sini kita berpikir kembali ya bahwa tidak ada artinya lah kita ini bertikai. Makanya saya hanya menjelaskan bahwa ini adalah murni kajian tesis ilmiah keilmuan. Monggo, ayo semua duduk bersama, selesaikan dengan baik. Ya, tidak usah mengadakan suatu perdebatan lah. Ini perdebatan itu nanti malah menimbulkan seperti apa namanya ada menang, ada kalah, saling sanggah jangan. Diskusi dengan data-data, jawab dengan data semuanya. Diskusi aja, enak nanti. Ini datanya kami miliki. Saling melengkapi lah. Saling melengkapi. Ada Ya. kekurangan saling melengkapi. Ya. Dan seandainya itu Rabithah Alawiyah itu kok dia belum ketika nanti bertemu dia belum bisa menyajikan sanggahan kitab-kitabnya. Saya yakin Kiai Maduddin akan menyilahkan kembali. Monggo silahkan dicari lagi kitab-kitabnya siapa tahu masih ada. Tapi ketika mereka berdiam diri, kalau seorang ulama sudah berdiam diri dan membiarkan perkara sesuatu itu bisa menjadi suatu keputusan bahwa apa yang menjadi tesis Kiai Maduddin itu sahih. Iya, benar. Itu yang kita takutkan ya. Jadi seperti itu. Baik, Yai. Ya. Penjelasan dari awal sampai akhir, alhamdulillah terima kasih atas penjelasannya. Oke, sedulur, mungkin untuk obrolan kita pada malam hari ini pasca kajian ilmiah yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Bumi Sholawat Tanjung Sunan Ampel yang dihasil oleh beliau Kiai Salatin Muhammad Salim. Ini bahwasanya berangkat dari inisiatif beliau sendiri, juga didukung oleh teman-teman ataupun ustaz-ustaz kiai yang lain. Oke, terima kasih. Sekian dulu dari saya. Sampai jumpa di lain waktu. Tetap kita menjaga syariat agama, sholat, sholawat. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat selamat di akhirat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.